Perbandingan konsep ruang angkasa antara Al-Quran dan Alkitab menjadi menarik ketika dilihat dari sudut pandang logika, akal sehat, dan sains modern, karena keduanya berbicara tentang langit namun dengan pendekatan yang sangat berbeda, di mana dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang logis dan bersifat terbuka terhadap penalaran dan pengamatan empiris. Sementara dalam Alkitab terdapat gambaran yang tidak masuk akal dan lebih bersifat literal dan kadang sulit diselaraskan dengan pemahaman ilmiah. Misalnya dalam surat At-Tariq, yaitu surat ke-86 ayat 1 sampai ayat 3. Kata At-Tariq sendiri secara bahasa berarti sesuatu yang mengetuk. Dan jika dikaitkan dengan penemuan modern tentang objek kosmik bernama pulsar, terdapat kesesuaian yang menarik. Karena pulsar adalah bintang neutron yang memancarkan gelombang radio secara periodik dan sangat teratur, sehingga ketika sinyal ini ditangkap oleh radioteleskop dan diubah menjadi audio, bunyinya memang menyerupai ketukan. Al-Quran menyebut langit sebagai sesuatu yang luas, bertingkat, dan penuh tanda-tanda bagi orang yang berpikir, sehingga secara logika lebih fleksibel dan tidak bertentangan dengan konsep kosmologi modern. Berbeda dengan narasi dalam Alkitab khususnya dalam kitab Kejadian 7 ayat 11, yang jika dipahami secara literal menimbulkan pertanyaan logis, karena konsep jendela atau pintu pada langit mengimplikasikan bahwa langit adalah struktur padat seperti atap rumah yang memiliki bukaan fisik untuk mengalirkan air, padahal berdasarkan sains modern, langit bukanlah benda padat melainkan ruang hampa yang berisi atmosfer di bagian dekat bumi, dan ruang kosmik di luar itu, sehingga tidak masuk akal secara fisika untuk membayangkan adanya pintu atau jendela yang benar-benar terbuka dan menumpahkan air dari atas. Karena hujan sendiri terjadi akibat proses siklus air di atmosfer, yaitu penguapan, kondensasi, dan presipitasi, bukan karena air disimpan di balik suatu pintu langit. Oleh karena itu secara rasional, deskripsi dalam Alkitab ini lebih sulit dipertahankan dalam konteks ilmu pengetahuan. Agar pemirsa mendapatkan pemahaman yang benar, mari kita dengar pendapat Notebook LM. Halo semuanya, selamat datang lagi di ulasan materi kita. Nah, jujur aja aku super bersemangat hari ini. Kenapa? Karena kita bakal ngebedah satu teks sumber yang bener-bener bikin penasaran. Judulnya Cosmic Echoes atau Gema Kosmik. Di pembahasan kita kali ini, kita nggak cuma sekedar ngeliatin bintang-bintang di langit ya, tapi kita bakal lihat gimana dokumen ini narik benang merah yang luar biasa banget. Bayangin, narik garis dari tulisan-tulisan kuno ribuan tahun yang lalu, terus disambungin ke penemuan astrofisika modern yang super canggih. Ini tuh bener-bener perpaduan yang asik banget antara sejarah, bahasa, dan sains murni. Tapi sebelum kita bahas lebih jauh, coba deh kalian pikirin pertanyaan ini sejenak. Kira-kira, apa sih kesamaan antara naskah kuno dari zaman baheula sama sesuatu yang namanya pulsar? Coba bayangin kalian lagi menatap ruang angkasa yang gelap gulita. Terus kalian dengar ritme yang konstan. Tok, 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 tok. Irama yang stabil berulang ngelewatin ruang hampa sejauh jutaan tahun cahaya sampai akhirnya ketangkep sama teleskop kita di bumi. Apa hubungannya ketukan kosmik ini sama ayat-ayat dari masa lalu? Nah, itulah premis luar biasa yang diajuin sama penulis teks yang lagi kita ulas ini. Oke, biar rapi, kita bagi pembahasan ini jadi 4 bagian ya. Pertama, kosmos dalam teks kuno. Kedua, At-Tariq dan fenomena pulsar. Terus ketiga, jendela langit di kitab Kejadian. Dan terakhir, analisis teks dan sains. Yuk, langsung aja kita mulai. Bagian pertama kita, kosmos dalam teks kuno. Di sini, kita bakal menjelajahi gimana sih kerangka perbandingan dari teks sumber kita ini. Jadi gini, penting banget buat kita paham apa sebenarnya tujuan utama si penulis dokumen Cosmic Echoes ini. Intinya, mereka mau ngebangun semacam kerangka perbandingan. Mereka ngambil deskripsi dari naskah-naskah kuno, terus ditaruh di bawah mikroskop rasionalitas sains. Tesis utama mereka tuh jelas banget. Literatur yang ditulis sekitar 1400 tahun yang lalu itu nggak cuma bisa dibaca sebagai karya spiritual aja loh, tapi secara harfiah bisa dites kebenarannya pakai parameter astrofisika modern. Penulisnya pengen ngevaluasi tingkat kesesuaian empirisnya. Apakah deskripsi kuno ini nabrak ilmu fisika yang kita tahu sekarang? Atau jangan-jangan malah sejalan? Lanjut ke bagian kedua, At-Tariq dan fenomena pulsar, alias sang pengetuk dalam Al-Quran.
Nah, penulisnya mulai argumen mereka dengan satu contoh kasus dari teks Islam. Mereka mengutip sebuah bagian spesifik, yaitu surah At-Tariq ayat 1-3. Bunyinya kira-kira begini. Demi langit dan yang datang pada malam hari. Tahukah kamu apakah yang datang pada malam itu? Yaitu bintang yang menembus cahaya. Penulis menggunakan ayat ini sebagai fondasi utama buat nunjukin apa yang mereka sebut sebagai isyarat kosmik yang sangat akurat. Sekarang, bagian yang bener-bener bikin penasaran dari analisis ini ada di sisi linguistiknya. Penulisnya menjelasin kalau kata At-Tariq itu, secara etimologis dan harfiah, diterjemahkan sebagai sang pengetuk, atau sesuatu yang datang menghampiri malam-malam dan ngeluarin suara ketukan. Jadi perhatiin deh, teks kuno ini nggak cuma ngomongin soal bintang yang bersinar terang aja, tapi secara spesifik ngaitin objek itu sama sifat auditori, yaitu sebuah ketukan. Di titik inilah sains modern masuk ke dalam narasi. Penulisnya ngegeser fokus kita dari naskah kuno ke definisi astrofisika tentang fenomena luar biasa yang namanya pulsar. Buat yang mungkin belum familiar, pulsar itu adalah bintang neutron yang kepadatan massanya tuh ekstrim banget dan dia berputar di porosnya dengan sangat-sangat cepat. Dan pas dia berputar dengan kecepatan gila ini, dia mancarin gelombang radio secara periodik dengan tingkat keteraturan yang luar biasa presisi. Dan pulsar ini bukan cuma soal berputar cepat dan mancarin radio ya. Inti argumen si penulis tuh ini, kalau sinyal gelombang radio dari pulsar ini ditangkap sama teleskop kita di bumi, terus dikonversi jadi sinyal audio yang bisa didengar telinga manusia, suaranya tuh persis banget kayak ketukan ritmes yang berulang. Tok, 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 tok. Bener-bener kayak objek kosmik aktif yang berdenyut, layaknya metronom raksasa di tengah ruang angkasa. Dan ini tuh bener-bener ngegambarin inti komparasinya dengan brilian banget. Coba kita lihat. Secara bahasa kuno, kita punya konsep At-Tariq, sang pengetuk. Sementara secara astrofisika modern, kita punya pulsar, objek nyata yang beneran mancarin ketukan gelombang radio. Penulis teks ini nyimpulin kalau secara logika akal sehat, deskripsi kuno tersebut sama sekali nggak bertentangan sama sains. Malahan, secara mengejutkan selaras banget sama penemuan astronomi zaman sekarang. Menarik banget kan? Oke, sekarang kita masuk ke bagian ketiga, jendela langit kitab Kejadian, atau tingkap-tingkap langit dalam Alkitab. Buat menyeimbangkan kerangka kerjanya, sumber ulasan kita ini ngasih contoh pembanding dari tradisi teks yang beda. Penulis ngambil kutipan dari kitab Kejadian bab 7 ayat 11, yang ngacu ke narasi epik soal banjir besar di zaman Nuh. Kutipannya berbunyi, terbukalah tingkap-tingkap langit. Nah, dari teks primer ini, penulis mulai merapin logika perbandingan yang sama persis dengan yang mereka pakai sebelumnya. Berdasarkan dokumen yang lagi kita bedah ini, masalahnya mulai muncul kalau teks kuno tadi dibaca secara harfiah atau literal. Penulisnya menegaskan kalau kita memahami konsep jendela atau tingkap ini secara literal, itu secara logis bakal mengimplikasikan kalau langit adalah sebuah struktur fisik yang padat, kayak ngebayangin ada kubah atau atap raksasa, yang punya pintu fisik nyata buat nahan air di belakangnya, dan pas pintunya dibuka, airnya tumpah dari ke bumi. Tapi kita semua kan tahu ya, dari pelajaran sains dasar, mekanisme hujan itu nggak kerja kayak gitu. Penulisnya lalu menjabarkan siklus hidrologi atmosfer kita yang sebenarnya. Langit itu kan bukan benda padat penahan air, melainkan ruang terbuka tempat terjadinya proses penguapan air, terus berkondensasi jadi awan, dan akhirnya jatuh lagi ke bumi sebagai presipitasi atau hujan. Sesimpel itu siklusnya. Jadi, poin krusial yang mau ditekankan sama si penulis adalah ini. Kalau kita terus mempertahankan pemahaman literal soal jendela langit, yang secara fisik nahan air, itu bakal nyiptain kontradiksi frontal dengan fakta fisika. Karena observasi sains modern udah ngebuktiin adanya ruang hampa, atmosfer, dan siklus air yang empiris, bukan atap raksasa yang bisa dibuka tutup. Dan akhirnya, kita sampai di bagian keempat, analisis teks dan sains. Ini adalah putusan akhir dari sumber yang kita bahas soal literalisme versus metafora. Buat memetakan tesis intinya, penulis dokumen ini mengklasifikasikan dua pendekatan. Dari segi gaya bahasa, sumber Al-Quran dinilai cenderung pakai bahasa yang fleksibel dan terbuka buat observasi empiris. Sementara pembacaan Alkitab yang terlalu literal, itu justru bikin perumpamaan yang kaku. Dari sisi kosmologi, yang satu menyiratkan ruang yang luas dan sejalan sama sains, sementara pembacaan harfiah dari yang satunya lagi berujung pada gambaran kubah fisik yang statis. Kesimpulan si penulis, mereka berpendapat kalau satu pendekatan bisa menjaga keharmonisan ilmiah tanpa harus dipaksain, sedangkan yang lain mengharuskan kita buat melakukan reinterpretasi metaforis biar nggak bentrok sama ilmu pengetahuan.
Kalau kita sarikan ya, sumber Cosmic Echoes ini pada intinya mau bilang kalau teks yang mendorong eksplorasi konseptual, kayak ayat tentang sang pengetuk tadi, itu menyajikan alam semesta sebagai ruang dinamis yang terus ngundang manusia buat studi empiris. Sebaliknya, masih menurut penulis nih, ketika kita terjebak dalam pembacaan yang kaku dan terlalu literal pada sebuah teks kuno, kita ujung-ujungnya bakal nabrak tembok realitas modern yang udah dibuktiin sama sains. Ini tuh benar-benar argumen yang sistematis banget tentang gimana cara kita membaca teks bisa ngebentuk pemahaman kita soal realitas fisik di sekitar kita. Dan semua pembahasan ini pada akhirnya bawa kita ke satu bahan renungan yang sangat mendalam. Kalau bintang neutron yang mancarin gelombang radio aja bisa punya kaitan konseptual sama ayat dari ribuan tahun yang lalu, pertanyaannya, seiring berjalannya waktu, seiring makin canggihnya teleskop dan sensor kita, apakah sains bakal terus ngungkapin makna-makna tersembunyi lainnya dari naskah-naskah peradaban kuno? Pasti bikin kita semua terus mikir dan belajar ya kan? Makasih banyak udah nemenin bedah materi kali ini sampai akhir, tetaplah penasaran dan sampai jumpa!